Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Kartini Ekayanti, spesialis penyakit dalam, yang insya Allah pada kesempatan ini akan membawakan materi perkuliahan yang berjudul Rheumatoid Arthritis. Sebelum kita memulai perkuliahan kita, silahkan satu orang, mungkin ketua kelas, yang bisa membuka dengan doa. Silakan. Baik dok, izin dok. Sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Tapi dok. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita mulai materi perkuliahan, ya, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai RPS untuk blok muskuloskeletal. Jadi mata kuliah ini berada pada pendidikan profesi bagian ilmu kedokteran pada blok muskuloskeletal, ya. Jadi berjumlah 4 SKS secara keseluruhan yang dimana akan disajikan dalam bentuk perkuliahan berkelompok dan kuliah besar, ya. Disajikan di semester 3. Adapun CPMK pada blok ini, ya. Jadi pada CPMK pertama, pada akhir blok diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan nilai-nilai Islam dalam ilmu kedokteran pada blok muskuloskeletal. Mahasiswa mampu menjelaskan ilmu-ilmu dasar anatomi, morfologi, topografi, kinesiologi muskuloskeletal termasuk neurovaskularisasi dan histologi jaringan pengikat, jaringan kartilago, jaringan tulang, jaringan otot. Mahasiswa mampu menjelaskan secara umum gambaran mikroskopis kelainan tulang, sendi otot, dan jaringan lunak. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kontraksi otot. Menjelaskan etiologi, patogenesis, patologi, dan patofisiologi terjadinya kelainan pada sel organ pada penyakit sistem muskuloskeletal. Mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi, etiologi, patogenesis, patologi, dan patofisiologi penyakit muskuloskeletal non-trauma, termasuk inflamasi, degeneratif, dan metabolisme keganasan kongenital. Mahasiswa mampu menjelaskan epidemiologi, etiologi, patogenesis, patologi, dan patofisiologi penyakit muskuloskeletal trauma. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan keterampilan untuk menunjang diagnosa pada kasus muskuloskeletal, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Mahasiswa mampu menjelaskan secara umum gambaran radiologi kelainan tulang dan sendi. Mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan penyakit-penyakit muskuloskeletal secara holistik dan komprehensif. Mahasiswa mampu menjelaskan farmakokinetik dan farmakodinamika obat analgetik non-opiat seperti NSAID, obat rematik, DMARDS, obat pirai, dan lain-lain. Mahasiswa mampu menerapkan usaha-usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada kelainan muskuloskeletal, mampu menjelaskan penanganan komplikasi dan kecacatan pada penyakit muskuloskeletal non-trauma dan trauma, mampu menjelaskan hubungan-hubungan nilai Islam dengan kesehatan di bidang muskuloskeletal. Ya. Baik, selanjutnya saya masuk dalam materi perkuliahan. Baik, materi perkuliahan kita pada sore hari ini adalah mengenai rheumatoid arthritis. Ya.
Rheumatoid arthritis ini pada kompetensi SKDI adalah kompetensi 3A ya. Jadi diharapkan kalian mampu untuk bisa menegakkan diagnosa dan kemudian melakukan penata laksanaan awal. Nah, tujuan pembelajaran dari materi kuliah pada sore hari ini, tujuan umum meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyakit rheumatoid arthritis secara komprehensif termasuk patofisiologi, gejala, diagnosa, dan penata laksanaannya. Adapun tujuan khusus, yang pertama, mahasiswa mampu memahami patofisiologi penyakit rheumatoid arthritis, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor risiko rheumatoid arthritis, mampu mengidentifikasi gejala dari penyakit rheumatoid arthritis, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal pada penyakit rheumatoid arthritis, mahasiswa mampu menegakkan diagnosa rheumatoid arthritis, mahasiswa mampu merencanakan penata laksanaan tata laksana penyakit rheumatoid arthritis dan memberikan penata laksanaan awal sesuai kompetensi. Nah, baik, kita masuk dalam materi perkuliahan. Sebagai pendahuluan, ya, artritis rheumatoid ini dikenal sebagai penyakit autoimun yang ditandai dengan inflamasi sistemik kronik dengan manifestasi utama terjadi poliartritis yang progresif melibatkan seluruh organ tubuh. Gejala konstitusional berupa kelemahan umum, cepat lelah, dan gangguan non-artikuler. Menegakkan diagnosa dan memulai terapi sedini mungkin akan menurunkan progresivitas penyakit. Epidemiologi dari rheumatoid arthritis, jadi artritis rheumatoid ini tersebar di seluruh dunia ya. Prevalensi sekitar 0,5 hingga 1%. Di Indonesia sendiri sekitar kurang dari 0,4%. Melibatkan semua ras dan kelompok etnik. Lebih sering dijumpai pada wanita dibandingkan dengan pria dengan perbandingan 3:1. Etiologi sebagai penyakit multifaktor dan poligenik. Jadi agen artritis rheumatoid ini sebenarnya belum dapat dipastikan penyebabnya, tetapi jelas ada interaksi antara faktor genetik, faktor lingkungan, hormon estrogen, sosial ekonomi rendah, dan merokok. Beberapa gen yang terkait dan patogenesis antara lain, jadi ada MHC kelas 3, gen hormon, dan gen respon imun non-MHC. Untuk hormon seks, perempuan lebih banyak dari laki-laki, perbaikan gejala artritis rheumatoid selama kehamilan, di mana autoantibodi dalam sirkulasi maternal menyerang HLA-DR. Placental corticotropin releasing hormone menstimulasi sekresi DHEA, sehingga yang merupakan androgen utama pada perempuan untuk mensintesis estrogen plasenta sebagai imunosupresif pada respon imun seluler. Etiologi yang lain adalah infeksi. Jadi infeksi virus maupun bakteri ini akan menginfeksi host yang kemudian akan merubah reaktivitas atau respon sel T. Etiologi yang lain yaitu protein heat shock, di mana kelompok protein yang diproduksi sel sebagai respon terhadap stres mengandung untaian asam amino homolog sehingga terjadi reaksi silang limfosit dengan sel host. Terjadilah apa yang disebut dengan molecular mimicry. Adapun faktor resiko dari rheumatoid arthritis yang pertama adalah jenis kelamin perempuan, riwayat keluarga menderita artritis rheumatoid, usia tua, merokok, konsumsi kopi, dan defisiensi vitamin D. Berikut adalah gambaran kondisi dari persendian pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Di sini tampak bahwa pada pasien dengan rheumatoid arthritis terjadi inflamasi pada membran sinovial ya, terjadi pembentukan panus ya, kemudian pada cairan sinovialnya itu sendiri banyak sekali neutrofil ya, banyak sekali neutrofil sel darah putih. Nah, pada gambar ini juga kelihatan ya bahwa terjadi pembengkakan ya, inflamasi sehingga pada pemeriksaan fisik itu bisa kita lihat gambaran kemerahan ya, kemerahan, bengkak dan teraba panas itu pada sendi-sendi pasien yang mengalami rheumatoid arthritis. Oke, jadi pada slide ini kita bisa lihat ya bahwa rheumatoid arthritis sendiri sebenarnya melibatkan respon imunologis ya, yang menyerang tubuh kita sendiri sehingga menyebabkan peradangan kronis,
pada sendi dan kerusakan jaringan. Di mana proses ini pada gambar ini bisa kita lihat dimulai dengan aktivitas sel imun ya, di mana sel imun sel T dan sel B ini teraktivasi sehingga menyerang jaringan sendi sehat, terutama membran sinovial. Nah, dari peradangan yang terjadi ini akan melepaskan banyak sitokin-sitokin inflamasi dan enzim yang pada akhirnya akan merusak tulang rawan dan tulang, menyebabkan keluhan ya seperti sendi terasa nyeri, mengalami pembengkakan dan kekakuan sendi. Manifestasi klinis pada pasien-pasien dengan artritis reumatoid ya, 2/3 pasien onsetnya terjadi perlahan. Namun terdapat 10-15% onset itu terjadinya cepat ya, sehingga mudah dikenali. Tanda-tanda awal itu biasanya ada inflamasi, kemudian ada kaku sendi pada waktu bangun pagi, di mana peradangan ini terjadi simetris. Kebanyakan pada jari-jari tangan, kaki, vertebra servikal. Jadi dia menyerang sel-sel kecil ya. Pada fase lanjut dapat menyerang sendi kaki, sendi bahu, dan vertebra. Kalau pada gambar ini kita bisa melihat ya, sebagian besar yang diserang adalah sendi-sendi kecil, yaitu pergelangan tangan, metacarpophalangeal ya, metacarpophalangeal, proximal interphalanx, lutut, subtalar ya, dan metatarsophalangeal. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar distribusi sel-sel, sendi-sendi yang terserang ya, yang diserang oleh rheumatoid arthritis itu banyak sekali yang sendi-sendi kecil. Kemudian juga ada penampakan yang nodus yang khas yang kita bisa temukan pada rheumatoid arthritis adalah nodus Herbert, nodus Bouchard. Ini salah satu gambar pasien yang mengalami rheumatoid arthritis ya, sendinya mengalami deformitas. Kita bisa lihat ada nodus-nodus ya, ada tonjolan-tonjolan di beberapa sendi. Ini juga ya, jadi mengalami destruksi ya, sendinya mengalami yang kita sebut sebagai apa namanya swan neck ya, jadi seperti leher angsa deformitas yang terjadi. Ini juga. Nah, sekarang ada beberapa daerah selain sendi ya yang juga bisa dipengaruhi oleh artritis reumatoid. Jadi bukan hanya persendian yang yang mengalami kelainan, tetapi juga organ-organ atau daerah di luar dari persendian juga bisa mengalami kelainan. Ya, jadi bisa mengalami gejala konstitusional, bisa mengalami kelainan pada kulit, pada mata, sistem kardiovaskular ya, bisa terjadi efusi perikardial, endokarditis, pada paru-paru bisa terjadi pleuritis, efusi pleura, pada hematologi bisa terjadi anemia, pada gastrointestinal bisa terjadi Sjogren syndrome, amyloidosis, vaskulitis, pada neurologi bisa terjadi entrapment neuropati, juga bisa terjadi kelainan pada ginjal dan metabolik. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosa dari artritis reumatoid? Jadi, kita menggunakan ACR Euler era klasifikasi ya. Jadi, kita menghitung berapa jumlah dari sendi yang mengalami pembengkakan atau yang mengalami nyeri. Semakin banyak sendi kecil yang mengalami kelainan, maka semakin besar poinnya. Kemudian berapa lama durasi pasien mengalami kelainan, apakah kurang dari 6 minggu atau lebih dari 6 minggu. Kemudian kita menilai tanda-tanda inflamasinya melalui pemeriksaan CRP atau laju endap darah. Ya, lalu kita melakukan pemeriksaan serologi. Nah, apabila poin yang kita dapatkan melebihi dari 6 atau sama dengan 6, maka bisa ditegakkan diagnosa rheumatoid arthritis. Nah, ini adalah gambaran persendian yang mengalami peradangan ya, jadi bisa terjadi erosi ya, bisa terjadi erosi pada persendian. Kemudian tanpa adanya pembengkakan jaringan lunak juga bisa terjadi osteoporosis periartikular. Nah, pemeriksaan penunjang apa yang perlu kita lakukan untuk menegakkan pemeriksaan ini, menegakkan diagnosa ini? Jadi seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, jadi kita bisa memeriksakan penanda inflamasi atau tanda-tanda peradangan, bisa diperiksakan laju endap darah atau CRP darah lengkap, juga bisa untuk melihat apakah ada anemia, ya.
kemudian kita lihat fungsi ginjal, fungsi hati, asam urat. Fungsi ginjal, fungsi hati kita lihat apabila kita akan memberikan terapi. Kemudian kita lihat asam urat ya untuk menyingkirkan apakah kemungkinan peradangan yang terjadi itu akibat peningkatan dari asam urat. Kita bisa periksa urinalisa, kita periksa serologi, rheumatoid factor, anti-CCP, kita bisa periksa ANA untuk membedakan, untuk menegakkan proses, melihat ada proses autoimun ya yang terjadi, dan kemudian radiologi. Tapi dalam penjelasan di slide sebelumnya, jadi kita hanya perlu beberapa saja dulu di pemeriksaan awal ya. Nanti pada saat kita akan memulai terapi, baru kita lengkapi dengan yang lain. Baik, pada saat kita telah memberikan pasien terapi ya, maka kita harus menilai aktivitas penyakitnya. Jadi pada saat pasien datang pertama kali, kita nilai DAS28-nya ya. Kemudian pada datang kunjungan selanjutnya kita juga harus menilai DAS28 agar menjadi patokan bagi kita apakah pasien ini mengalami perbaikan atau tidak. Ya. Ini adalah cara menghitung DAS28 ya. Jadi kita menghitung jenis sendi yang beberapa sendi yang mengalami nyeri, mengalami pembengkakan ya. Kemudian kita lihat nilai daripada laju endap darahnya. Adapun diagnosa banding daripada artritis rheumatoid adalah artritis infeksi, spondiloartropati, artropati kristal, osteoartritis, polimialgia rheumatica, dan sindrom fibromialgia. Tujuan pemberian terapi yang pertama kita harapkan bahwa pasien akan mengalami pengurangan nyeri, mempertahankan status fungsional, mengurangi inflamasi, mengendalikan keterlibatan sistemik, proteksi sendi dan struktur ekstraartikular, mengendalikan progresivitas penyakit, menghindari komplikasi yang berhubungan dengan terapi. Adapun terapi non-farmakologis, yang pertama edukasi, jadi kita wajib memberikan edukasi kepada pasien bahwa pasien ini akan mendapatkan terapi jangka panjang ya, jadi dibutuhkan peran serta dari keluarga untuk selalu memberikan support kepada pasien. Latihan dan fisioterapi spesifik terhadap sendi yang terserang dan meningkatkan kebugaran tubuh. Proteksi sendi dengan bidai, pengalihan beban tubuh dan perubahan aktivitas, pengaturan diet dengan menurunkan berat badan ya, dan pemberian omega 3. Terapi non-farmakologis ya, dengan melakukan pembedahan, indikasi terapi pembedahan pada pasien ini apabila mengalami nyeri berat yang berulang, keterbatasan gerak, dan terjadi ruptur tendon. Adapun jenis tindakan pembedahan ada sinovektomi, tendon reconstruction, osteotomi, joint replacement, dan arthrodesis. Terapi farmakologis yang kita gunakan adalah piramida terbalik ya. Jadi kita menggunakan kombinasi beberapa macam obat sedini mungkin. Terapi farmakologis yang kita gunakan yang pertama bisa analgetik ya, seperti acetaminophen, bisa NSAID seperti asam mefenamat ya, natrium diklofenat, glukokortikoid seperti dexamethasone, metilprednisolon ya, DMARD seperti bermacam-macam sebenarnya ya di sini yang akan kita lihat pada slide selanjutnya. Tapi yang paling sering digunakan adalah methotrexate. Kemudian ada novel terapis, gene therapy biological agent. Untuk anak-anakku sekalian ya, sesuai dengan kompetensi SKDI, jadi diharapkan kalian mampu memberikan terapi awal ya untuk mengurangi nyeri sedini mungkin ya. Jadi minimal dengan pemberian analgetik dan glukokortikoid ya. Apa gunanya kortikosteroid? Jadi kortikosteroid ini merupakan terapi jembatan. Jadi kita memberikan beberapa terapi kombinasi ya. Kita menggunakan acetaminophen atau obat anti nyeri, kita menggunakan NSAID misalnya asam mefenamat atau meloxicam, kita kombinasi dengan kortikosteroid. Nah, kita kombinasi dengan kortikosteroid, kita gunakan juga DMARD, misalnya methotrexate. Nah, DMARD ini tidak langsung bereaksi pada saat kita berikan kepada pasien, jadi efektivitasnya itu muncul, efeknya muncul kurang lebih 3 bulan ya, baru muncul. Nah, jadi guna daripada kortikosteroid ini sebagai terapi jembatan ya, jadi membantu mengurangi gejala-gejala peradangan sampai efek dari DMARD ini muncul. Ya.
Nah, di Mart ini mulai kerjanya lambat ya, 4 minggu sampai 3 bulan. Mekanisme kerjanya beragam. Oke, tergantung dari jenis obatnya. Nah, jadi contoh kombinasi terapi farmakologi yang bisa kita berikan ya, yang pertama metilprednisolon, hidroksikloroquine, methotrexate. Ini contoh. Jadi ini hidroksikloroquine dan methotrexate ini adalah kombinasi DMARD. Metilprednisolon ini adalah kortikosteroid. Nah, ini kita tambah lagi dengan meloxicam atau kita tambah lagi dengan NSAID, ya kita berikan kepada pasien. Sambil kita pantau perbaikan. Nah, ini contoh ya, MTX hidroksikloroquine, MTX hidroksikloroquine sulfasalazine, MTX leflunomide. Ini adalah kombinasi dari DMARD, di luar dari NSAID dan obat anti nyeri analgetik. Jadi masing-masing DMARD ini ada mekanisme kerjanya ya. Jadi terutama adalah menghambat sekresi sitokin, kemudian menghambat dihidrofolat reduktase, ada yang menghambat respons sel beta ya. Jadi intinya menghambat proses inflamasi ya. Jadi masing-masing obat ini ada kelebihan dan ada juga kekurangannya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah MTX atau methotrexate. Nah, apa prognosis ya? Bagaimana prognosis bila seseorang mengalami rheumatoid arthritis? Jadi kita lihat semakin lanjut usia maka prognosisnya semakin tidak bagus ya. Wanita itu banyak dan prognosisnya jelek. Banyak sendi yang terkena, poliartritis yang tidak terkendali. Jadi semakin banyak sendi yang terkena, semakin berat peradangan pada pasien tersebut, maka prognosisnya semakin tidak baik. Kerusakan struktural, disabilitas fungsional, terdapat gejala ekstraatrikuler. Jadi bukan hanya sendi-sendinya yang mengalami gangguan, tetapi gejala ekstraatrikuler juga ada. Kemudian masalah psikososial ya, jadi kurangnya support, kurangnya dukungan dari keluarga. Kemudian titer faktor rheumatoidnya yang tinggi, positif HLA-DR4 homozigot. Oke, ini sama ya indikator prognosis buruk ya. Jadi sudah sama dengan slide sebelumnya ya. Jadi semakin tinggi tanda-tanda peradangan, LED-CRP tinggi, RF positif, maka semakin tidak bagus prognosisnya. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Ananda sekalian. Silahkan. Jika ada yang kurang jelas, mungkin yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, mohon izin dok. Apakah suara saya terdengar dok sebelumnya dok? Iya, terdengar. Silakan. Ya, tapi dok sebelumnya terima kasih banyak dok atas kesempatannya dok yang diberikan untuk bertanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas penjelasannya juga tadi sudah sangat mudah dipahami dokter. Untuk pertanyaan saya dok, mungkin bagaimana caranya dok kita tuh membedakan artritis dengan penyakit rematik yang lainnya dok? Mungkin itu pertanyaan saya dok yang dibilang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Penyakit rematik yang sangat sering kita jumpai itu seperti OA ya, osteoartritis, kemudian gout artritis ya. Kalau kita bertemu dengan pasien-pasien ini, sebenarnya keluhan utamanya adalah nyeri sendi. Mau dia rheumatoid arthritis, osteoartritis, ataupun dia gout artritis, dia apa penyakit asam urat, akibat asam urat, gout artritis itu keluhannya sama. Jadi keluhannya adalah nyeri sendi. Jadi cara kita membedakan itu adalah dengan melakukan anamnesis pada pasien. Akan jelas kelihatan bahwa keluhan yang mereka alami itu pada sendi-sendi yang mana. Ya kita melihat daerah predileksinya. Kalau OA, osteoartritis itu terjadi pada sendi-sendi besar yang menopang berat badan. Ya, kalau rheumatoid arthritis seperti yang saya jelaskan tadi, dia banyak menyerang sendi-sendi yang kecil. Ya, interphalanx, ya, metacarpophalangeal itu. Terus jari-jari kaki juga ya, metatarsal. Nah, terus kemudian pada gout arthritis itu juga sering kita ketemu pasien-pasien yang gout arthritis itu predileksinya biasanya di MTP ya, metatarsophalangeal ya.
daerah jempol, MTP1, sekitar jempol kaki ya, di situ dia bisa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa ada di tempat lain. Tetapi penyebabnya jelas ya, bahwa pasien ini pernah mengalami hiperurisemia misalnya, peningkatan asam urat dan sebagainya. Jadi anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik yang benar, itu tentu saja akan memudahkan kita untuk menentukan apakah mengarah kemana pasien ini. Seperti itu. Saya ingin bertanya dok mengenai materi dokter, yaitu bagaimana mekanisme pemberian terapi yang tepat pada pasien dengan rheumatoid arthritis dok. Mungkin itu saja dok pertanyaan. Oke. Jadi sebelum kita memberikan terapi pada pasien ya tentu saja kita harus menilai kondisi pasien itu sendiri ya. Kita nilai derajat penyakitnya, kemudian kita memastikan bahwa tidak ada masalah metabolik ya, gangguan metabolik. Jadi kita lihat fungsi hatinya, kita lihat fungsi ginjalnya. Pemberian terapi pada pasien-pasien dengan rheumatoid arthritis ini jangka panjang. Jadi harus betul-betul memastikan bahwa fungsi-fungsi yang lain itu dalam kondisi yang aman ya. Jadi edukasi yang pertama bahwa pasien akan mengkonsumsi obat dalam jangka panjang. Terus kemudian jelaskan efek samping obat kepada pasien ya agar pasien pada saat merasakan efek sampingnya itu tahu harus melakukan apa. Bagaimana mencegah agar efek samping itu tidak terjadi. Seperti itu. Jadi kita mulai dari kombinasi beberapa macam obat ya. Jadi kombinasi satu atau dua macam DMARD disertai dengan NSAID dan kortikosteroid. Itu dulu yang pertama. Baru kemudian kita pantau ya, kita minta pasien datang per bulan, kita nilai aktivitas penyakitnya. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa lama kita memberikan terapi ini, tapi tujuan kita adalah pasien mencapai remisi. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita belum bisa memastikan berapa lama ya pasien mengkonsumsi obat, karena kita ketahui bahwa penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tetapi kita hanya menekan progresivitas penyakitnya. Target kita adalah pasien mencapai remisi. Tidak ada nyeri, tidak ada pembengkakan, tidak ada gangguan fungsi. Itu dulu. Ya, nanti setelah kita mencapai remisi, baru kita pelan-pelan turunkan dosisnya perlahan-lahan. Ya, kita lepas masing-masing kombinasi obat yang kita berikan kepada pasien. Saya izin menutup perkuliahan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini mengenai rheumatoid arthritis memberikan manfaat untuk anak-anakku semua ya, untuk kita semua sebagai bahan pembelajaran untuk kita. Sebelum kita akhiri, saya serahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa menutup perkuliahan pada sore hari ini. Baik dok, sebelumnya alhamdulillah dok, terima kasih banyak atas materi yang telah diberikan kepada kami dok. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan membawa berkah. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Baik, saya tutup ya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatian. Waalaikumsalam.